Selamat pagi semua, kembali lagi di channel Bantreng Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DFD. Yang mungkin DFD ini nanti akan berguna bagi teman-teman kita yang sedang mengerjakan tugas kuliah ataupun skripsi. Ini saya membuat DFD tentang sistem perpustakaan sederhana ya. Lalu DFD itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau dalam Wikipedia, DFD itu adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Nah, jadi tentang algoritma dan segala macam itu tidak dijelaskan di DFD ini. DFD sendiri itu ada beberapa simbol ya. Kalau yang kotak-kotak seperti ini ataupun persegi panjang ini dinamakan sebagai entitas. Lalu ada pula yang lingkaran, berbentuk lingkaran. Lalu selanjutnya ada juga arrow ya, atau garis-garis seperti ini ya. Itu untuk aliran datanya. Ada juga data store, nanti di DFD level 1 itu nanti ada data store atau database yang digunakan. Oke, jenis DFD sendiri ada beberapa level ya. Ada diagram level 0 atau disebut sebagai diagram konteks. Ada diagram level 1 dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Oke, kita kembali ke project kita tentang sistem perpustakaan. Saya akan coba jelaskan ya. Di sini ada beberapa entitas. Salah satunya itu anggota, petugas, dan juga pimpinan perpustakaan. Dari sistem informasi ini itu dari anggota ya. Anggota itu bisa mengajukan peminjaman ke dalam sistem. Lalu sistem ini akan memverifikasi peminjaman, ataupun dari anggota ini juga bisa melihat katalog, memberikan katalog ya, sistem ini memberikan katalog ke anggota dan juga informasi jatuh tempo. Kapan sih buku itu harus dikembalikan. Untuk entitas petugas sendiri, dia bisa mengirimkan verifikasi ke anggota. Mengirimkan verifikasi apakah anggota ini diizinkan untuk meminjam buku atau enggak. Seperti itu. Dan juga ketika si anggota ini akan mengembalikan. Proses pengajuan pinjaman ini yaitu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Lalu untuk pimpinan perpustakaan sendiri, dia juga dapat mendapatkan laporan dari sistem informasi perpustakaan ini. Jadi di periode-periode tertentu mungkin pimpinan perpustakaan membutuhkan laporan pinjaman buku, berapa buku yang stoknya kurang, atau segala macam report yang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu di DFD level 1 sendiri itu sudah ada penjelasan tentang proses dan juga data store tadi itu ya. Oke. Saya akan coba jelaskan di sini. Entitasnya masih sama, ada anggota, petugas, dan juga pimpinan perpustakaan. Yang membedakan di sini adalah lebih detail lagi daripada DFD level 0 ini. Oke, sini akan coba jelaskan anggota. Anggota itu dia bisa ngapain aja sih? Nah, bisa dilihat di sini. Anggota itu dapat mengajukan permohonan peminjaman yang akan diproses dalam pengajuan dan juga verifikasi. Proses ini akan masuknya kemana? Proses ini akan masuk ke petugas. Nah, dari petugas ini dia akan memproses verifikasi buku yang dipinjam. Setelah proses verifikasi selesai, dia akan masuk ke dalam tabel peminjaman. Oke, lalu selain itu
anggota bisa ngapain aja, ngapain lagi gitu ya. Dia bisa mencari dan juga menampilkan buku yang ada di katalog. Biasanya kan dalam sistem perpustakaan itu kita bisa mencari buku stoknya berapa, lokasinya di mana, gitu. Dia ngambil dari mana, dia dapat informasi dari mana. Dia mengambil data buku dari tabel buku. Lalu bisa apa lagi anggota itu? Nah, ketika anggota itu akan mengembalikan buku, dia masuk dalam proses pengembalian. Nah, proses pengembalian setelah dia melakukan proses pengembalian, dia akan masuk dalam tabel pengembalian melalui proses input. Oke, selanjutnya dari sisi petugas, dia bisa memverifikasi buku yang dipinjam tadi itu dan masuk dalam proses pengajuan, lalu masuk dalam tabel peminjaman. Lebih seperti itu. Nah, dari sisi entitas pimpinan perpustakaan, itu dia bisa mendapatkan laporan. Laporannya dari mana saja? Dari tabel pengembalian, dari tabel peminjaman, yang kemudian diolah sesuai dengan report yang dibutuhkan oleh pimpinan perpustakaan tersebut. Ya, kurang lebih sistem atau DFD dari sistem perpustakaan seperti ini, baik level 0 maupun level 1. Di next video saya akan coba menjelaskan tentang IRD dan juga relasi tabelnya yang digunakan pada sistem perpustakaan ini. Oke.